Kemudian di dalam hadis yang lain sama masih berjamaah, sholat berjamaah. Jadi ketika kita melakukan sholat berjamaah maka pahalanya seperti ibadah haji dan juga umroh. Nah, hadisnya masih dari hadis Abu Umamah. An Abi Umamata radhiyallahu anhu. Dari Abu Umamah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila sholati maktubah." Barang siapa yang ia keluar ya dari rumahnya menuju sholat berjamaah di masjid, mutatahhiran, dia itu sudah bersuci. Artinya dia sudah berwudu di rumahnya. Jadi barang siapa yang berangkat ke masjid dalam keadaan bersuci, sudah suci, ya, siap melaksanakan sholat wajib ataupun sunnah di masjid itu, tidak berwudu lagi. Kemudian ikhwati iman rahimakumullah, la yunti'uhu ila iyahu, yang tidak melakukan kecuali karena itu. Kemudian dia ketika berangkatnya itu tidak kemana-mana dulu, ya, tidak ke warung ngopi dulu, tidak ke saudara misalnya ngobrol-ngobrol dulu, ya, mungkin saja yang diobrolkan itu ada obrolan-obrolan yang tidak baik, membicarakan kejelekan orang lain, ya, ghibah, ataupun mungkin ada sifat sombong. Ini tidak termasuk. Jadi maksud hadis di sini adalah ketika dia keluar dari rumah, kemudian sudah dalam keadaan suci, ya, bersih, sudah berwudu. Kalau dia punya hadas kecil, ataupun tadinya ketika dia punya hadas besar, dia itu sudah mandi junub, mandi besar, kemudian dia berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah tanpa dia melakukan sesuatu dulu, ya, mampir ke sana kemari, tidak, langsung ke masjid. Kemudian fa'ajruhu ka'ajil mu'tamirin, maka pahalanya seperti pahala orang yang berumroh. Ya. Kata Rasulullah, maka pahalanya seperti orang yang berumroh. Kemudian ikhwati iman rahimakumullah, wa sholata ala asari sholati la lagwa bainahuma kitabun fi'iliyin. Dan melakukan sholat setelah sholat lainnya, tidak melakukan perkara sia-sia antara keduanya, maka pahala yang ditulis iliyin, kitab catatan amal orang-orang soleh. Nah, maksudnya kalimat tersebut bahwa ketika kita berwudu di rumah, kemudian berangkat ke masjid tanpa dia melakukan apa-apa dulu, ya, apalagi dia melakukan hal-hal yang tidak baik, ya, ghibah, sombong, berbicara yang tidak baik dan sebagainya, maka Allah akan mencatat melewati malaikat, ya, dengan di dalam kitab Iliyin. Kitab Iliyin itu adalah kitab catatan ataupun buku catatan Iliyin yang baik-baik. Ada juga catatan yang buruk-buruk gitu. Jadi kita semua nih ada dua catatan, ya, oleh malaikat. Ketika kita berbuat buruk, maka ada catatan ataupun buku keburukan yang kita lakukan. Namanya sijin, ya. Kitab sijin atau buku catatan keburukan-keburukan manusia. Termasuk kita, ya. Setiap orang pasti punya catatan itu. Ketika dia melakukan kejelekan, dosa, maksiat, maka dicatat tuh di kitab itu, kitab sijin. Nah, ketika orang itu melakukan kebaikan-kebaikan, maka ditulis di dalam kitab Iliyin, kitab kebaikan.
kebaikan-kebaikan ataupun catatan kebaikan-kebaikan. Nah, itu pun sama di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan bahwa orang itu ketika berangkat dari rumah dalam keadaan bersuci, bersih, kemudian dia berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, tidak kemana-mana dulu gitu. Maka Allah akan mencatat itu sebagai amal kebaikan dan dicatat di kitab Illiyin. Kemudian iwatiman rahimakumullah, yang kedua, amalan yang kedua yang pahalanya itu seperti haji dan umroh. Yang kedua yaitu melakukan sholat isyraq. Apa itu sholat isyraq? Sholat isyraq itu adalah sholat awal duha lah gitu. Para ulama mengatakan itu adalah sholat awal duha. Ada juga yang mengatakan sholat duha tapi paling awal waktunya. Apa yang mesti kita lakukan? Nah, di sini hadisnya diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala, Rasulullah bersabda, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, man sholla ghodata fi jamaah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah. Ya. Man sholla ghodata fi jamaah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah. Kemudian summa qa'ada yadkurullah. Kemudian setelah beres melaksanakan sholat subuh, maka dia duduk. Ya. Summa qa'ada yadkurullah. Kemudian dia duduk dan berzikir kepada Allah. Nah, zikir di sini tentu sifatnya umum. Ya, zikir itu artinya ya harus ingat Allah ketika orang itu beres melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dia berzikir, mengingat Allah. Caranya bagaimana? Ya bagaimana saja. Bisa dengan cara membaca Al-Quran, sama kita itu zikir. Baik dengan cara mendengarkan pengajian, ya, itu pun sama berzikir. Nah, ikhwatiman rahimakumullah, kemudian hatta tatlu as-samsa, sampai terbit fajar. Ya, sampai terbit fajar. Kemudian apa yang dilakukan lagi? Summa sholat rakaatain. Kemudian ketika muncul matahari fajar itu dia sholat 2 rakaat. Ya, kata Rasulullah, kanat lahu ka'ajri hajjatan wa umrotan. Maka dia itu akan mendapatkan pahala haji dan juga umroh. Nah, di dalam hadis yang selanjutnya, qala Rasulullah, dia berkata, tadi Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah, tammatan, sempurna. Nah, jadi yang kedua ini adalah sholat 2 rakaat awal duha, ataupun bisa juga dengan sholat isyraq gitu. Caranya kita sholat subuh berjamaah, kemudian setelah beres sholat subuh kita berzikir, ya, kita berzikir. Kita mengingat Allah baik dengan cara membaca Al-Quran, baik dengan cara kita melafadzkan kalimat-kalimat thayyibah ataupun mendengarkan pengajian, ya. Mendengarkan pengajian ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para ulama. Kemudian sampai kapan? Sampai terbit fajar. Nah, setelah terbit fajar itu datang, maka kita sholat 2 rakaat, sholat isyraq namanya, ataupun sholat awal duha. Maka kata Rasulullah, dia akan mendapatkan pahala seperti haji dan umroh, tammatan. Sempurna. Nah, itu yang kedua, ya, sholat isyraq. Kemudian yang ketiga adalah menghadiri majelis ta'lim di masjid, majelis ilmu gitu. Ya. Kalau yang pertama dia sholat berjamaah di masjid dalam keadaan suci bersih, datang ke masjidnya itu untuk sholat berjamaah.
Nah, kemudian yang kedua sholat isyraq, dia sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir sampai matahari muncul. Nah, ketika matahari muncul itu dia sholat dua rakaat. Kemudian yang ketiga ini adalah dia datang ke majelis ilmu di masjid, dia niatnya hanya semata-mata mencari ilmu, mencari kebaikan. Nah, hadis ini disampaikan oleh Abu Umamah. An Abi Umamata radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Umamah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah, man goda ilal masjid. Siapa yang berangkat ke masjid? Barang siapa yang berangkat ke masjid, siapa saja, ya, siapa saja. Kemudian la yuridu illa an yata'allama khairan. Kemudian dia berniat berangkat ke masjidnya itu untuk mencari kebaikan. Dia berangkat ke masjidnya itu untuk mencari ilmu, ya. Mendengarkan yang disampaikan oleh para ulama. Misalnya kalau di saya nih ada pengajian malam Rabu. Kemudian ada juga pengajian malam Jumat, pengajian malam-malam yang lainnya, gitu ya. Kemudian datang ke masjid itu hanya untuk mencari ilmu saja, mendengarkan para ulama menyampaikan ilmu gitu. Niatnya hanya itu, dan di sana itu tentu tidak melakukan hal-hal yang lain. Niatnya pun hanya niat untuk mencari ilmu, untuk mencari kebaikan-kebaikan. Kalau niatnya yang lain, misalnya kalau bagi seorang istri dia punya, misalnya dia punya pakaian yang bagus, baru, kemudian ingin dilihat oleh orang lain, datang ke pengajian, gitu ya. Kalau orang seperti itu tentu tidak termasuk kebaikan di sini, ya. Ataupun di sana hanya ngobrol misalnya, apalagi ngobrolnya yang tidak baik, gitu. Nah ini, jadi syaratnya ikhwati rahimakumullah, dia datang ke masjid hanya untuk mencari kebaikan, untuk mencari ilmu saja. Kemudian au yu'allimahu, atau dia berangkat ke masjidnya itu adalah niatnya untuk menyampaikan ilmu. Nah, ini bagi para ulama, para ustadz, para ajengan, para kiai, ya, yang biasa menyampaikan ilmu di masjid. Ya. Jadi dia berangkat ke masjidnya itu tidak ada tujuan yang lain kecuali ayu'allimahu, menyampaikan ilmu. Ini bagi para ulama. Kemudian kana lahu ka'ajri hajatan tamman hajatuhu. Maka orang itu yang niatnya berangkat ke masjid itu untuk mencari ilmu, dan juga bagi para ulama hanya niatnya untuk menyampaikan ilmu yang baik-baik saja, maka kata Rasulullah pahalanya itu seperti pahala ibadah haji yang sempurna. Subhanallah. Nah, kemudian ikhwati man rahimakumullah, yang keempat. Amalan yang keempat ini yang pahalanya sama seperti pahala ibadah haji. Ya. Hadisnya dari Abu Hurairah. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala meridainya, qala Rasulullah SAW. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ja'a fuqara'a ilan Nabi sallam. Jadi datang orang yang miskin, orang yang tidak punya harta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia mengadu, datang kepada Rasulullah SAW, kemudian dia mengadu, mengeluh tentang kondisinya, gitu. Kemudian faqalu, kemudian dia mengatakan, orang itu, dahaba ahlud dusur minal amwal bidarajatil ula. Mereka berkata, orang-orang kaya itu pergi membawa derajat yang tinggi. Nah, ini mengeluh ya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, enak banget ya kalau disederhanakan bahasanya seperti bahasa kita, ya Rasulullah, enak ya orang yang kaya itu diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Diangkat dengan derajat dengan seperti apa? Dia bisa melakukan ibadah haji di antaranya. Kemudian dia bisa membantu orang lain dengan hartanya itu. Dia bisa berkurban dengan hartanya itu, ya, dan sebagainya. Dia mengeluh. Kemudian wa na'imi mukimin. Dan dia kata orang itu, orang miskin itu, dan dia mendapatkan kenikmatan yang kekal. Ya, seperti hanya kita lah, orang yang biasa-biasa menganggap kepada orang yang kaya itu, wah enak ya, orang kaya itu apa saja yang dia inginkan bisa terpenuhi, bisa terkabulkan gitu. Nah, orang miskin datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sama seperti itu, ya. Enak ya orang kaya itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bisa melakukan kebaikan berupa memotong hewan kurban, kemudian dia berumroh, kemudian dia berhaji. Nah, dan juga dia mendapatkan kebaikan yang lain, ya. Kata orang miskin tersebut, apa saja yang dia inginkan, orang kaya itu bisa terpenuhi. Kalau kita gimana? Kita hanya melamun saja, mungkin itu ya yang dikeluhkan oleh orang miskin tersebut. Kemudian, ihwati iman rahimakumullah, wa yusalluna kama nusalli. Padahal mereka itu sholatnya sama seperti saya. Dia sholat 5 waktu, saya sholat 5 waktu. Ya, dia sholat sunat, sama saya pun sholat sunat. Tidak ada yang lebih. Ya, tidak ada yang lebih. Misal orang kaya karena dia kekayaannya itu sholat 10 waktu sehari, enggak. Sama, dia sholat 5 waktu, saya sholat 5 waktu. Dia sholat sunnah, saya pun sholat sunnah. Itu yang dikeluhkan oleh orang miskin tersebut kepada Rasulullah SAW. Wa yasumuna kama nasumu. Kemudian dia saum. Saya pun saum sama. Saum Ramadan sama sebulan. Saum 6 Syawal 6 hari sama. Saum Senin Kemis. Kemudian saum di bulan Dzulhijjah. Kemudian saum Arafah 9 Dzulhijjah sama. Tidak ada yang dilebihkan, ya. Tidak misalnya orang kaya itu saumnya 2 bulan, tidak, sama gitu. Nah, ini yang dikeluhkan oleh orang miskin yang datang kepada Rasulullah SAW. Jadi mengeluhkan beberapa hal gitu istilahnya. Walahum fadallu min amwali yahujjuna biha. Nah, di sini nih. Dia dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa berhaji. Kemudian waya tamirun, kemudian dia bisa berumroh. Wa yujahiduna wa yatasaddaqun. Dia bisa berzihad di jalan Allah dengan hartanya itu, dan kemudian dia bisa bersedekah. Ya, inilah yang dikeluhkan oleh orang miskin itu kepada Rasulullah SAW. Ya, enak orang yang kaya itu diangkat derajatnya. Enak orang yang kaya itu ketika dia menginginkan sesuatu pasti terkabul. Enak orang kaya itu bisa berhaji. Enak orang kaya itu bisa berumroh, bisa bersedekah, bisa berjihad dengan hartanya itu. Padahal sama, saumnya sama, puasanya sama, tidak berbeda-beda, tidak beda-beda. Nah, kemudian ketika mendengar keluhan orang miskin tersebut, Rasulullah lantas mengatakan, qala alla ahadukum bi amrin in akhadtum bihi adraktum min sabaqakum. Nabi SAW lantas bersabda, maukah kalian aku ajarkan suatu amalan yang dengan amalan tersebut kalian akan mendapatkan ganjaran ataupun bisa mengejar pahala orang yang kaya tadi. Ya. Kemudian Rasulullah SAW setelah mendengar keluhan orang miskin tersebut, ya, bla 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 bla, kemudian dia mengatakan kepada orang miskin tersebut, maukah kalian aku ajarkan satu amalan yang ketika kalian amalkan itu, kalian akan mengejar tuh kebaikan-kebaikan orang kaya tersebut. Kebaikannya itu bisa melebihi orang kaya, baik haji, umroh, kemudian jihad dan sedekahnya. Subhanallah. Nah, ini
nah ini keistimewaan Islam. Di Islam itu tentu tidak ada derajat, ya, tidak ada pembagian setara lah gitu. Allah tidak memandang seseorang itu dari hartanya, Allah tidak memandang seseorang itu dari jabatannya yang tinggi, ya. Bukan itu, tapi Allah melihat seseorang itu karena ketakwaannya saja, karena ketakwaan saja. Ya, orang kaya bisa berhaji, orang miskin pun bisa mendapatkan pahala haji tanpa berangkat ke haji. Nah, kata Rasulullah SAW, maukah aku tunjukkan suatu amalan di mana kalau kalian mampu melaksanakan amalan ini, maka kalian akan mendapatkan pahala orang-orang kaya tersebut. Bahkan akan melampauinya, akan lebih pahalanya itu. Subhanallah. Nah, walam yudrikum ahadan ba'dukum. Dan dengannya, dengan pahala itu, dapat terdepan dari orang yang setelah kalian. Bahkan dengan pahala itu, kalian akan lebih depan, lebih maju, gitu, lebih jauh meninggalkan orang-orang kaya tersebut. Subhanallah. Wa kuntum khairan min antum baina dohro an-naitihi. Ya. Dan tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian. Jadi kalian yang paling baik itu. Orang kaya tentu ditinggalkan ketika kalian mengamalkan amalan ini. Ila man amila mislahu tusabbihuna wa tahmadun. Kecuali orang itu melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan. Kalian bertasbih, bertahmid, ya. Kecuali orang itu, orang kaya itu bisa melakukan amalan yang sama. Tentu kalian pun, ya tentu kalian tidak akan bisa mengejarnya gitu. Cuman biasanya orang kaya itu karena kesibukannya itu tidak sepenuhnya melakukan amalan ini, ya. Kadang mereka dengan beres sholat langsung berangkat begitu. Bisa jadi seperti itu. Nah, sedangkan bagi orang-orang yang miskin tentu akan banyak peluang, akan banyak waktu yang dia lakukan. Nah, tentu waktu ini harus dimanfaatkan dengan melakukan amalan ini. Insya Allah akan melebihi orang-orang kaya dari pahalanya itu. Subhanallah. Kemudian ihwati iman rahimakumullah, tusabbihuna wa tahmadun, yaitu dengan cara bertahmid dan bertasbih, ya. Bertahmid, bertasbih itu seperti apa? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan wa tukabbiruna khalafa kullu sholatin salasatan wa salasin, ya. Dia bertakbir di setiap akhir sholat sebanyak 33 kali. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dia bertakbir 33 kali setelah sholatnya, wirid gitu. Nah, hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 843. Nah, sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah 4 amalan yang ketika kita melakukan amalan ini, maka kita akan mendapatkan pahala haji dan umroh. Sekali lagi saya ulangi, yang pertama amalan ini adalah, ya, yang pertama amalan ini adalah kita sholat berjamaah di masjid dengan kita sudah berwudu di rumah, dan niatnya untuk sholat di masjid berjamaah, bukan ke sana kemari dulu. Yang kedua, kita sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian berzikir sampai muncul matahari fajar, kemudian sholat 2 rakaat. Yang ketiga, dia berangkat ke masjid semata-mata hanya untuk mencari ilmu. Dan bagi para ulama, dia berangkat ke masjidnya itu hanya semata-mata untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian amal yang keempat, yaitu dia berzikir dengan cara takbir Allahu Akbar sebanyak 33 kali setelah dia beres sholat. Nah, amalan-amalan yang tadi
itu adalah amalan-amalan yang pahalanya setara dengan pahala ibadah haji. Kemudian untuk selanjutnya, amalan yang ada di dalam 10 awal bulan Dzulhijjah itu adalah berkurban. Ya. Berkurban. Nah, ini amalan pada tanggal 10 Dzulhijjah, ya. Pada tanggal 10 Dzulhijjah. Subhanallah, keutamaannya ini adalah amalan kurban ini adalah pahalanya lebih dari pahala yang setara gitu. Ketika kita berbuat kebaikan, maka ketika kita berbuat kebaikan di bulan ini lebih gitu. Termasuk kurban. Misalnya gini, kita punya uang 3 juta. Kemudian kita memberi kepada orang lain 3 juta tersebut. Orang yang membutuhkan misalnya. Ya. Kemudian ada yang lain lagi. Ya. Misalnya gini, si A punya uang 3 juta, si B sama punya uang 3 juta. Di bulan Dzulhijjah, pas tanggal 10-nya itu. Ya. Yang si A punya uang 3 juta itu dibagi-bagikan uangnya itu kepada fakir miskin, anak yatim, janda-janda tua misalnya. Nah kemudian yang satu lagi punya uang 3 juta dibelikan kambing kemudian dikurbankan. Nah kata Rasulullah SAW, lebih baik yang beli kambing kemudian dikurbankan pada hari 10 Dzulhijjah itu. Daripada orang nanti membagi-bagikan hartanya itu sama jumlahnya di hari yang sama, di 10 di bulan Dzulhijjah tanggal 10-nya itu. Jadi kebaikannya itu lebih gitu ya. Kebaikannya itu lebih. Nah, tentu amalan di sini pun hanya bisa dilakukan bagi orang yang kaya saja. Ya. Bagi orang yang kaya. Sedangkan orang yang miskin yang tidak punya harta tentu tidak bisa melakukan amalan ini. Nah, tentu di sini pun sama. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Rahman, Maha Rahim, ya. Allah Maha Penyayang kepada hambanya. Allah Maha Penyayang kepada setiap hambanya. Jadi tidak dibagi-bagi. Orang kaya bisa mendapatkan pahala dari kurban. Orang miskin pun sama. Jadi ada ada amalan yang ketika dia lakukan maka amalan itu pahalanya seperti amalan kurban. Nah, amalan apa saja itu? Ya, amalan apa itu? Nah, sahabat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mandi, ya, barang siapa yang mandi, man iktasala yaumul jum'ah. Nah, hadisnya seperti itu. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah, man iktasala yaumul jum'ah. Barang siapa yang sholat berjamaah, guslal janabah. Man iktasala yaumul jum'ah. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, guslal janabah. Ya, mandinya itu seperti mandi junub. Mandi seperti mandi setelah dia melakukan hubungan intim misal, ataupun ihtilam atau mimpi basah. Ini kan wajib untuk mandi junub gitu ya. Barang siapa yang mandi seperti halnya mandi junub, ya, sumarroha, kemudian dia berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, sholat Jumat berjamaah, ya, yang pertama, jadi datang ke masjidnya itu yang pertama, pakaan nama korroba badanah, maka kata Rasulullah, orang itu seolah-olah berkurban dengan seekor unta. Jadi barang siapa yang mandi
seperti mandinya orang yang junub, kemudian berangkat ke masjid. Di sana, di masjid itu dia melaksanakan sunnah-sunnah ketika di masjid, ya, ataupun adab-adab ketika sedang sholat Jumat. Misalnya dia diam mendengarkan yang disampaikan oleh mubalik ataupun ulama, menyampaikan ilmu, mendengarkan gitu. Kemudian tidak mengganggu orang. Nah ini, yang pertama datang, maka pakaan nama koroba badana. Maka orang itu seolah-olah berkurban dengan seekor unta. Kemudian kata Rasulullah, waman roha pisa'antis saniyah. Kemudian barang siapa yang mandi di hari Jumat, mandinya seperti mandi junub, kemudian dia berangkat ke masjid yang keduanya, maka kata Rasulullah, pakaan nama korroba bakoro, maka dia seolah-olah kurban dengan seekor sapi, ya. Kemudian waman roha fisa'atis salisa. Kemudian barang siapa dia mandi di hari Jumat, mandinya seperti mandi junub, ya, dan datang yang ketiganya ke masjid itu, pakaan nama korroba kabsan akrona, maka orang itu seperti kurban dengan seekor kambing yang besar. Kemudian waman roha pisa'atir rabi'ah, barang siapa yang dia mandi di hari Jumat, mandinya seperti mandi junub, kemudian berangkat ke masjid yang keempat, ya, pakaan nama korroba dajajah, maka orang itu seperti kurban dengan seekor ayam jantan. Kemudian waman roha pisa'atil khamisah, barang siapa yang dia mandi di hari Jumat, kemudian mandinya seperti mandi junub, maka pakaan nama korroba baidoh. Orang itu seolah berkurban dengan satu butir telur. Nah, jadi ada 5 keistimewaan. Ada 5 yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari Jumat, ya. Dan tentu ini tidak setiap orang, ya. Hanya segelintir orang. Karena nanti ketika orang itu ketika orang itu beres melakukan amalan itu, ya, maka kalau imam kalau kata Rasulullah SAW, kalau imam sudah naik ke mimbar kemudian menyampaikan ilmunya, berkhutbah Jum'ah, maka malaikat menutup dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh ulama tersebut. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah amalan-amalan yang disunnahkan ketika di bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan kita diberi umur untuk sampai ke bulan Dzulhijjah tersebut, ya. Dan alhamdulillah ini sudah termasuk bulan Dzulhijjah, ya. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.